Sampai saat ini, kita baru melakukan code pada satu file. Bayangkan bila ke depannya kita harus membuat seluruh halaman yang terdapat pada website kita hanya dalam satu file. Pastinya sangat sulit ya untuk di-maintain. Babel yang kita gunakan sekarang pun akan memunculkan warning bahwa apa yang kita lakukan sekarang tidak cocok digunakan ketika aplikasi ini dapat diakses oleh banyak orang atau biasa disebut dengan production. Warningnya seperti ini. You are using the in-browser Babel transformer. Be sure to pre-compile your script for production. Semakin kita mendalami React, semakin tersadar bahwa cara yang kita lakukan sekarang bukanlah yang terbaik. React muncul dengan sebuah boilerplate bernama Create React App yang dapat membantu kita membuat kerangka aplikasi awal kita ketika mendevelop aplikasi menggunakan React. Create React App akan menghandle seluruh dependensi dan tools yang dibutuhkan agar kita dapat mendevelop aplikasi React secara modern, tanpa kita harus memikirkan konfigurasi apapun yang dapat digunakan untuk development ataupun production ke depannya. Untuk memulai menggunakan Create React App, kita bisa membuka terminal. Saya akan membuka terminal dari editor saya. Nah, di sini saya bisa mengetikkan sebuah komen. Nah, komen yang harus kita jalankan adalah npx, lalu create strip react strip app, lalu nama folder yang akan dibuatkan oleh Create React App ini. Misalnya kita tuliskan nama foldernya adalah nge-react. Kita coba enter. Nah, ketika komen ini dijalankan, Create React App akan menginstal beberapa dependensi yang dibutuhkan ketika kita mendevelop aplikasi React ini. Contohnya, di sini dia menginstal React, React DOM, dan juga React Scripts. Dan juga berbagai macam dependensi lain yang dibutuhkan ketika mendevelop aplikasi menggunakan React. Karena proses ini membutuhkan waktu, saya akan cut sampai prosesnya sudah selesai. Oke, sekarang aplikasinya sudah berhasil diinstal. Lalu bagaimana cara memulainya? Di sini ada suggestion dari Create React App-nya sendiri. Kita bisa cd, pindah folder ke folder yang kita buat sebelumnya. Lalu kita bisa menjalankan satu komen, yaitu yarn start. Kita coba lakukan. cd nge-react, lalu kita jalankan komen yarn start. Atau kalau misalnya teman-teman semua menggunakan npm, bisa mengetikkan npm run start. Nah, ketika kita melakukan komen itu, maka browser akan membuka satu halaman baru, yang dimana halaman ini memiliki URL localhost 3000. Ketika sudah berhasil diproses, maka akan tampillah satu halaman seperti ini. Ini adalah halaman default ketika kita ingin mendevelop aplikasi menggunakan Create React App. Nah, mungkin teman-teman semua bingung, kok tiba-tiba bisa seperti ini? Mari kita lihat apa aja sih sebenarnya yang dibuatkan oleh Create React App ini. Kita bisa buka folder yang tadi dibuat. Nah, ketika kita buka, akan ada beberapa folder dan file. Kita akan mulai dari package.json. Package.json ini adalah sebuah tempat yang akan menuliskan dependensi-dependensi dari aplikasi yang kita punya. Contohnya, ada beberapa dependensi untuk melakukan testing, React-nya itu sendiri, React DOM untuk render komponennya, dan juga React Script. React Script inilah tempat beberapa konfigurasi dilakukan oleh React, seperti ada Babel, ada JSX, dan lain-lainnya. Jadi kita tidak perlu pusing dengan apa itu Babel, apa itu JSX, atau lain-lainnya. Kita tinggal menggunakan React Script yang sudah disiapkan oleh React-nya sendiri. Nah, selain dependensi, di sini pun terdapat beberapa scripts yang bisa kita jalankan pada folder ini. Contohnya, tadi kita udah belajar tentang start, lalu nanti kita pun akan ada build, task, dan eject. Dan masih ada beberapa konfigurasi lainnya pada package.json ini. Nah, selanjutnya, file HTML-nya akan tersimpan pada folder public ini. Di sini, kita buka ada satu file index.html. Kita coba scroll. Nah, di bawah sini pun terdapat satu div dengan ID root. Yang kalau teman-teman tebak, div inilah yang akan menjadi kontainer pada komponen-komponen yang akan kita buat menggunakan React nantinya. Lalu kalau kita scroll lagi ke bawah, apakah akan ada JavaScript? Oh, tidak ada. Karena HTML di sini hanyalah pure HTML-nya. Lalu di mana JavaScript-nya? JavaScript-nya akan kita simpan pada folder src di sini. Folder src inilah tempat dari seluruh komponen yang akan kita buat selanjutnya. Kita bisa buka folder src-nya. Nah, di dalam folder src ini ada satu file dengan nama index.js. Kita coba klik deh, file ini apa sih? File index.js ini merupakan sebuah base JavaScript untuk ngerender komponen yang kita punya. Dan kalau teman-teman semua lihat di sini,
kita melakukan React DOM.render untuk merender sebuah komponen ke dalam HTML-nya. Kita lihat di sini, yang kita render adalah sebuah komponen app, yang dimana dia dibungkus dengan sebuah komponen React.StreakMode. React.StreakMode adalah sebuah komponen bawaan React untuk memberikan warning ketika kita melakukan develop aplikasi React. Dan di sini, kita merender sebuah komponen dengan nama app. Dan komponen yang kita render akan kita masukkan ke dalam HTML dengan ID root yang sudah kita lihat sebelumnya terdapat pada file index.html-nya. Nah, di sini pun kita menggunakan ES Modules. Maksud dari ES Module itu sendiri adalah kita bisa mengimport sebuah package seperti React DOM seperti ini. Import React from React. Import React DOM from React DOM. Kedua package ini adalah package yang sudah kita install sebelumnya ketika kita menjalankan command create React app di awalnya. Selain kita bisa mengambil sebuah file dari dependensi yang kita buat, kita pun bisa mengambil sebuah file yang kita buat sendiri. Contohnya di sini, kita akan mengambil sebuah data yang kita simpan dalam file app.js-nya. Kalau teman-teman lihat ke src-nya, ada file app.js yang sejajar dengan file index.js di sini. Kita mungkin bisa lihat dulu app.js-nya sebenarnya apa sih. Nah, ini adalah komponen awal yang dirender ketika kita menggunakan create React app di sini. Mungkin kalau teman-teman bingung dengan semua hal di sini, kita coba hapus dulu deh semuanya. Kalau kita coba save, dan create React app memiliki fitur yang sama ketika kita menggunakan live server. Ketika ada perubahan data pada file kita, browser akan mereload secara otomatis, mengikuti perubahan data yang kita buat. Kalau kita coba lihat ke browser, otomatis ke-reload ulang, dan sekarang error. Karena kita tidak memiliki apapun pada file app.js-nya. Oke, mari kita coba membuat sebuah komponen di sini. Biasanya kita membuat komponen seperti ini kan. Function, nama komponennya app. Lalu di dalam komponennya, kita bisa mereturn sebuah hal. Kita return H1, ini menggunakan create React app. Kita coba save, apakah ada perubahan? Tidak ada. Nah, tapi warning kita berubah nih. Sekarang ada muncul seperti ini. React must be in scope when using JSX. Karena di sini kita menggunakan JSX, kita membutuhkan React dulu. Lalu cara manggil React-nya gimana? Berbeda dengan yang sebelumnya, kita memanggil React secara global menggunakan CDN dari unpackage. Di sini kita harus mengimport React-nya terlebih dahulu agar kita bisa menjalankan JSX ini. Caranya gimana? Di bagian atas, kita bisa bilang import React. Kita ambil React dari mana? Dari package yang sudah diinstal sebelumnya. Nama package-nya itu React menggunakan huruf kecil. Inti dari komen ini maksudnya adalah kita mengambil sebuah package dengan nama React dan kita beri nama package tersebut React dengan huruf besar. Kita coba save, errornya berubah lagi. Import error does not contain default export. Jadi ketika kita menggunakan file seperti ini, dan file ini ingin kita gunakan dalam sebuah file yang lain, atau kita ingin import seperti ini, kita harus melakukan namanya export terlebih dahulu. Jadi apapun yang kita code di sini akan diambil ketika kita melakukan import. Tetapi kita harus menggunakan export terlebih dahulu. Nah, untuk mengekspornya, bagaimana caranya? Kita bisa menuliskan export default. By default, kita akan mengekspor apa? Apa yang ingin kita ekspor adalah komponen yang kita buat sebelumnya. Berarti di sini kita bilang export default app-nya. Kita coba save, kita lihat ke browser. Nah, sekarang komponen yang baru kita buat akan muncul di dalam browsernya. Nah, sekarang kita memiliki satu teka-teki lagi. Bagaimana bisa indeks HTML yang terdapat pada folder public ini berhubungan dengan file index.js yang terdapat pada folder src. Bahkan, di file index.html ini, tidak ada sebuah script yang nge-pointing ke dalam file index.js di sini. Dan kalau kita lihat ke browser, dan kita lihat page source-nya, di sini tidak ada file src/index.js. Tapi di sini malah muncul sebuah file seperti static, jsbundle.js, nullchunks.js, mainchunk.js, dan lain-lainnya. Kok bisa sih? Tidak ada hubungan ke index.js, bahkan tidak ada script di sini. Tiba-tiba ada file script src di sini. Ini semua dilakukan oleh React menggunakan sebuah tools, yaitu Webpack. Webpack adalah sebuah bundler yang akan menggabungkan beberapa file kita menjadi satu file keseluruhan seperti ini. Jadi ketika kita memiliki file yang memiliki dependensi seperti ini, dengan Webpack, dia akan menggabungkannya menjadi satu file kesatuan yang bersifat statik.
Kalau ingin kita coba buktikan, kita coba di index.js, kita coba tambahkan console.log, console.log a, kita coba save, kita refresh browsernya, dan kita coba buka di static.js main.js ini, kita klik, kita coba cari console.a-nya. Nah, tiba-tiba muncul di sini nih, console.log a-nya. Dengan ini membuktikan bahwa semua file yang kita punya di sini akan dibundle menjadi satu file menggunakan webpack tersebut. Nah, inilah cara kita menggunakan Create React App, sebuah boilerplate bawaan React untuk mendevelop aplikasi React. Kita memiliki satu file index.html yang terdapat pada folder public dan juga satu file index.js yang terdapat pada folder src. Di dalam file index.js ini, kita melakukan render sebuah komponen ke dalam DOM. Komponen yang kita render adalah sebuah app. App di sini tidak kita simpan dalam file index.js, tapi kita simpan pada folder app.js yang ada di sini. Menghubungkannya, kita menggunakan import. Kita mengimport sebuah data yang kita simpan dalam file app dan kita berikan nama app di sini. Lalu di dalam app di sini, kita harus mengimport React-nya terlebih dahulu agar kita bisa menggunakan JSX seperti ini. Di sini kita membuat sebuah komponen dengan nama komponen app. Jangan lupa, setelah komponen yang kita buat, kita harus mengekspor komponen tersebut dengan menuliskan export default app agar di dalam file index.js kita bisa mengimport file tersebut. Jika tidak, maka akan error.